Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gatsby Lewi Deborah Pandiangan dari Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Adapun tugas saya mengenai mata kuliah ini yaitu menjelaskan, memaparkan, dan memberitahu untuk kita semua biografi seorang pengusaha sukses dari Indonesia. Baik, di sini saya akan menyampaikan biografi pengusaha Indonesia yang sukses melalui usahanya yang diawali dengan menjual telur dan sayur, yaitu Bob Sadino, atau biasa disapa dengan Om Bob. Sosok pengusaha yang memiliki nama lengkap Bambang Mustari Tadino ini lahir di Lampung pada tanggal 9 Maret 1933 dan wafat di Jakarta pada tanggal 19 Januari tahun 2015. Sejak kecil, Bob Sadino hidup dengan berkecukupan serta memiliki pergaulan yang sangat baik. Ini dikarenakan karena ayahnya adalah seorang pegawai negeri pada zaman Hindia Belanda. Karena terlahir di keluarga yang berkecukupan, ini membuat Bob Sadino tidak kesulitan untuk mencapai pendidikan yang layak. Ia mengawali pendidikannya di SR atau sekolah rakyat yang setara dengan sekolah dasar, kemudian melanjutkannya di tingkat SMP, dan melanjutkannya di tingkat SMA dan lulus pada tahun 1953. Selepas lulus SMA, Bob Sadino diterima bekerja di PT Unilever. Namun, di tempat ini, ia hanya bekerja beberapa bulan saja, dan mengikuti jejak temannya untuk mendaftar kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Namun, di bangku perkuliahan, Bob Sadino merasa bosan dan memutuskan untuk meninggalkan perkuliahannya dan kembali bekerja di PT Unilever. Setelah bekerja beberapa tahun di PT Unilever, ia memutuskan untuk bekerja di perusahaan pelayaran, yaitu yang bernama Jakarta Yacht. Ia melanglang buana ke beberapa negara seperti Jerman, Belanda. Dan tidak heran lagi jika ia fasih menggunakan bahasa-bahasa luar tersebut. Dalam biografi Bob Sadino yang ditulis oleh Hana Wisteria dengan judul Bob Sadino, Goblok Pangkal Kaya, disebutkan bahwa walaupun memiliki penghasilan yang cukup hidup di Eropa, namun Bob Sadino tidak merasa bahagia akan hal itu. Mengapa demikian? Ia merasa tertekan dengan perintah atasannya. Dalam hal ini, Bob Sadino merupakan orang yang paling menghargai tentang kebebasan. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan keluarganya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Dari luar negeri, ia membawa 2 mobilnya dan salah satunya ia jual dan membeli sebidang tanah untuk membangun rumahnya. Beliau memutuskan untuk membangun rumah di wilayah Kemang, Jakarta. Pekerjaan pertama yang ia geluti yaitu menjadi supir gelap dengan mengandalkan 1 mobil yang ia punya. Namun, bencana menimpanya, yaitu mobilnya mengalami kecelakaan dan mengalami rusak yang sangat parah. Kecelakaan tersebut membuat Bob Sadino beralih pekerjaan menjadi tukang batu dengan upah Rp100. Hal ini membuat Bob Sadino merasa tertekan dan depresi. Suatu hari, Bob Sadino melihat perbedaan ukuran telur ayam lokal yang lebih kecil dibandingkan dengan telur ayam luar negeri. Jadi di sini Bob Sadino melihat peluang untuk memasarkan telur luar negeri itu di tempat tinggalnya. Karena tidak memiliki modal yang cukup, Bob Sadino memutuskan untuk menghubungi temannya yang berada di Belanda, yaitu yang bernama Sri Mulyono Herlambang. Ia meminta temannya tersebut untuk mengirimkan 50 bibit ayam broiler langsung dari Belanda. Bob Sadino merupakan orang pertama yang memperkenalkan telur ayam negeri di Indonesia. Kala itu, saat ia mendagangkan telur ayamnya, ternyata banyak orang yang menyukai telur tersebut, karena ukuran telur ayam negeri lebih besar dibandingkan dengan telur lokal. Awalnya, sehari Bob Sadino hanya mampu menghasilkan beberapa kilogram telur ayam. Kemudian, usahanya berkembang, ia mampu menghasilkan puluhan kilogram telur ayam per hari. Dari berjualan telur, Bob Sadino beralih ke dunia bisnis sayur mayur. Ia melihat peluang bahwa masih banyak sayur mayur unik yang di luar negeri belum ada di Indonesia. Dari bisnis sayur mayur, Bob Sadino merambah ke bisnis daging olahan dengan produk andalan, sosis, bakso, dan burger dengan sertifikasi MUI dan berstandar tinggi. Setelah sukses menjadi pengusaha agribisnis, Bob Sadino melebarkan usahanya dengan mendirikan The Mansion, yaitu tempat hunian apartemen yang didirikan di Kemang, Jakarta. Ia bekerja sama dengan Agung Sedayu Group. Selain menjalankan usahanya, Bob Sadino juga gemar mengisi acara di seminar sebagai seorang pembicara. Sosok yang dikenal gemar menggunakan baju safari dan celana pendek ini sangat menyukai lagu country. Setelah menikmati kesuksesannya, pada tanggal 19 Januari 2018, Bob Sadino dinyatakan meninggal karena penyakit infeksi saluran pernapasan kronis. Baiklah, sekian pemaparan saya mengenai biografi seorang pengusaha sukses yaitu Bob Sadino. Jika ada kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.